SMK bisa. Anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan pembekalan PKL SMK Kartanegara Kota Kediri tahun 2021. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan cara pengisian dari buku laporan siswa yang sudah dibagikan ke kalian semua. Dimulai dari halaman sampul, buku laporan siswa, kegiatan PKL di Iduka. Di Iduka mohon untuk diisi dengan menggunakan huruf balok. Iduka itu adalah industri dunia kerja. Di sini ditulis tempat kalian melaksanakan PKL. Kemudian di bawahnya ditulis nama siswa. Juga ditulis dengan huruf balok. Kemudian jurusan. Juga ditulis dengan menggunakan huruf balok. Dan ditulis juga guru pembimbing masing-masing. Tolong nanti untuk nama guru pembimbing juga ditulis dengan lengkap. Sehingga kalau ada permasalahan di bengkel yang harus menghadirkan Bapak Ibu guru pembimbing di Iduka secepatnya bisa tersampaikan. Kemudian untuk halaman berikutnya yaitu lembar pengesahan laporan PKL. Buku laporan kegiatan praktek kerja lapangan ini disahkan oleh dari pihak institusi atau industri atau Iduka, dimulai dari direkturnya atau ownernya atau pemiliknya. Kemudian di sini diisi pembimbing. Siapa yang akan membimbing kalian selama berada di industri. Di sana biasanya ada dari mekanik, kemudian dari teknisi, siapapun yang akan menjadi guru pembimbing selama berada di Iduka. Kemudian dari pihak sekolah diwakili dari koordinator kelompok kerja yaitu Pak Muhammad Solikin nanti yang akan menandatangani. Tapi tolong semua ini ditandatangani terlebih dahulu dari pihak Iduka atau industri. Kemudian untuk lembar berikutnya, identitas siswa. Untuk identitas siswa, tolong semuanya diisi dengan menggunakan huruf balok. Mulai dari nama siswa, kemudian tempat tanggal lahir, tolong diisi dengan jelas. Kemudian jenis kelamin, golongan darah, nomor induk siswa, kemudian alamat sekolah juga sudah dituliskan di sini. Catatan kesehatan. Catatan kesehatan ini diisi untuk anak-anak yang pernah atau memiliki riwayat sakit. Misalnya patah tulang, terus kemudian pernah sesak nafas. Sehingga nanti ini menjadi catatan dari pihak industri supaya mengetahui. Kemudian nama orang tua atau wali silakan diisi dengan jelas. Alamat juga jelas. Kemudian nomor telepon atau nomor HP. Mohon ini diisi dengan sangat detail dan teliti. Jangan sampai nanti keliru dalam menulis nomornya. Kemudian nama guru pembimbing. Hal berikutnya ditulis juga nomor teleponnya. Tolong nomor teleponnya benar-benar dipastikan itu nomor guru pembimbing dari sekolah. Kemudian nanti kalau sudah diisi pada waktu mengumpulkan juga harus ditandatangani dari koordinator pokjanya yaitu Pak Muhammad Solikin. Halaman berikutnya yaitu identitas Iduka industri dunia kerja atau bengkel yang kalian tempati. Nama Iduka atau bengkel tolong ditulis dengan selengkap mungkin. Misalnya PT Gudang Garam TBK juga harus ditulis PT Gudang Garam TBK ditulis dengan menggunakan huruf balok. Kemudian alamat juga harus ditulis secara lengkap. Nomor telepon, boleh nomor telepon kantor atau nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak Iduka. Kemudian jenis usaha atau bidang pekerjaan, baik itu jasa maupun produksi, silakan ditulis dengan lengkap. Nama pimpinan, karena ini nama pimpinan, itu nanti digunakan pada saat penulisan sertifikat. Tolong nama pimpinannya ditulis dengan lengkap.
apabila beliaunya misalnya Bapak Sunarto DRS, ya silakan ditulis Bapak Sunarto DRS. Kalau beliaunya tidak memiliki gelar, ya silakan ditulis nama saja dengan lengkap, terutama untuk ejaan. Kalau ejaan lama biasanya untuk Sunarto, ejaan lamanya Soenarto. Nah, nanti tolong hati-hati. Jangan sampai nanti dalam pengisian sertifikat kalian ada kesalahan. Begitu juga dengan nama pembimbing. Karena nanti yang akan menilai kalian selama di Iduka. Tolong ditulis dengan lengkap. Kemudian di sini ditulis Kediri tanggal berapa kalian memulainya. Terus kemudian di sini nanti juga ada nama dari pembimbingnya. Boleh dari nama pimpinannya, boleh dari nama pembimbing. Kemudian setelah ditulis nama lengkap, ditandatangani, jangan lupa harus disestempel sebagai legalitasnya. Berikutnya, untuk pengisian laporan kegiatan praktek kerja lapangan. Di sini ditulis nama kalian. Berikutnya adalah semester atau tahun. Jadi semester sekarang kalau kalian kelas 11 berarti sudah semester 4. Kemudian tahunnya 2021. Nomor 1, uraian pekerjaan. Silakan nanti uraian pekerjaan. Misal, untuk yang jurusan teknik pemesinan. 1. Melakukan pembubutan fasing dengan kecepatan 500 rpm-nya. Benda kerja diameter 25 mili. Silakan ditulis. Kemudian hari atau tanggal pelaksanaan ditulis, misalnya Senin 6 Januari 2021. Kemudian di akhir pekerjaan, setiap sore sebelum mengakhiri pekerjaan, minta diparaf dari pembimbing di Iduka. Jadi yang memaraf di sini adalah pihak dari Iduka atau bengkel. Ya. Kemudian uraian pekerjaan lagi saya ulangi, kalau misalnya untuk anak-anak jurusan TBSM, teknik dan bisnis sepeda motor, itu kan jasa, ditulis misalnya melaksanakan tune up dengan penggantian oil. Nah, itu. Kemudian mungkin untuk yang jurusan TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif, melaksanakan perbaikan sistem rem, mengganti kampas rem. Nah, silakan nanti ditulis. Begitu juga untuk teman-teman dari jurusan teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Misalnya menginstal komputer atau merakit komputer. Nah, silakan nanti ditulis di sini. Atau bisa jadi servis printer. Nah, silakan nanti ditulis di sini. Sehari diusahakan untuk uraian pekerjaan, kalau pekerjaannya lebih dari 2 yang dilaporkan atau ditulis di sini, cukup 2 pekerjaan saja. Paham ya? Oke, lanjut ke berikutnya. Di sini ada laporan kegiatan praktek kerja lapangan. Halaman ini untuk keterangan tambahan, catatan, gambar-gambar. Kalau misalnya di jurusan teknik pemesinan, di mana tadi disampaikan melakukan pembubutan fasing, silakan digambar apa yang dikerjakan di sini. Misalnya membubut fasing, digambar poros diameternya berapa, kemudian ditulis di sini, di tanggal. Nah, untuk keterangan gambar, ini dalam 1 minggu silakan digambar 1 gambar saja. Jadi supaya bergantian dan nanti dalam pelaporannya juga cukup. Tanggal berapa ini digambar, siapa yang menggambar ya kalian sendiri, ditulis namanya. Kemudian nanti diperiksa dari pihak Iduka. Judul gambarnya apa? Membubut fasing. Pak, kalau yang TBSM bagaimana? Sama saja. Untuk yang TBSM karena tadi disampaikan mengganti oli, ya silakan ditulis atau digambar terlebih dahulu olinya di botolnya,
Kemudian dikasih dengan mereknya. Pak, tidak diajarin gambar, diajar, pasti diajarin ya. Pak, kalau yang TKRO tadi mengganti kampas rem, Pak, ya silakan digambar kampas remnya semaksimal mungkin. Begitu juga dengan teman-teman dari TKJ. Oke. Silakan itu diisi berulang-ulang sampai dengan selesai. Yang paling penting di sini nanti adalah surat pernyataan wali siswa. Karena di sini kondisinya pandemi, masih adanya COVID-19, silakan surat pernyataan ini diisi. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama di sini adalah nama orang tua kalian. Alamat orang tua kalian adalah orang tua atau wali siswa dari nama siswanya, kemudian kelasnya apa? 11 TPM atau TBSM atau TKRO atau TKJ. Silakan ini diisi. Menyatakan bahwa tidak keberatan atau keberatan, ini silakan dipilih salah satu. Mana? Kalau orang tuanya keberatan, ya berarti yang dicoret yang tidak keberatan. Tetapi kalau mengizinkan, berarti yang keberatan yang dicoret. Mengikuti praktek kerja lapangan di Iduka atau bengkelnya mana? Orang tua harus tahu. Wajib tahu. Jadi silakan nanti ini ditulis Idukanya mana. Kalau PT Gudang Garam juga PT Gudang Garam. Orang tua harus ngisi sampai dengan mulainya tanggal berapa dan nanti dilaksanakan selama berapa bulan. Ini silakan ditulis. Jadi orang tua wajib tahu di sini. Kemudian kalau sudah silakan nama orang tuanya ditulis di sini, ditanggali Kediri tanggal berapa waktu orang tuanya mengisi. Ini diusahakan diisi sebelum pelaksanaan. Jangan lupa setelah ditulis namanya ditandatangani oleh orang tua. Nah, berikutnya ada laporan monitoring orang tua. Dengan kondisi pandemi diharapkan orang tua ada waktu atau sekali tempo harus ngecek ke Iduka atau ke bengkel. Tanggal berapa bapaknya ngecek, tanggal 1 Februari jam berapa, pulangnya jam berapa, harus diisi. Kegiatannya apa? Melaksanakan PKL, kemudian orang tuanya harus memaraf ini. Jadi 1 minggu cukup 1 kali. Selanjutnya yaitu daftar hadir. Daftar hadir di sini nanti yang akan mengisi adalah dari siswa, tanggal. Karena yang kita buat satu baris ini adalah untuk 1 bulan, tolong tanggalnya diurut. Kemudian nanti pas tanggal merah juga dilompat. Atau hari Minggu juga dilompat. Pak, bengkel saya hari Minggu masuk, liburnya hari Jumat. Berarti yang hari Jumat itu dilompat, ditulis libur. Nanti untuk siswa misalnya tanggal 6 Januari ditulis tanggal 6 bulan 1 2020. Atau tanggalnya saja karena bulannya sudah di atas tidak apa-apa. Tulis saja tanggal 1. Berangkat jam berapa? Artinya itu sampai di bengkel atau di Iduka. Misalnya jam 07.15 ya ditulis 07.15. Pulangnya jam berapa? Jam 16.00 ya ditulis. Setelah itu dimintakan paraf dari pembimbing di Iduka. Untuk daftar hadir ini diisi untuk 1 bulan yang sebelah sini. Bulan Februarinya atau bulan berikutnya ditaruh di halaman sini. Nah, sebelum ke bulan Februari, jangan lupa di kolom paling bawah ini ada ke jumlah berapa kali kalian melaksanakan tidak masuknya alfanya berapa kali, kemudian izinnya berapa kali, sakitnya berapa kali, dihitung, ditulis di sini, kemudian diparaf dan disetempel dari pihak Iduka atau bengkel. Begitu juga dengan bulan Februari dan bulan-bulan seterusnya sampai berakhirnya masa pelaksanaan PKL. Selanjutnya ada catatan siswa dan guru pembimbing. Tolong buku laporan ini harus selalu dibawa di bengkel. Jangan sampai tidak dibawa.
Karena apa? Karena di sini ada catatan siswa dan guru pembimbing, di mana nanti pada hari-hari tertentu dalam 1 bulan akan dilaksanakan 2 kali pemonitoringan dan pembimbingan dari guru sekolah kita. Berarti nanti misalnya tanggal 6 harinya hari Rabu. Berarti Rabu 6 Januari 2021. Catatan Bapak atau Ibu mengantarkan atas nama sampean siswanya. Terus kemudian nanti akan diberi catatan apa yang perlu dicatat di sini. Bapak Ibu guru pembimbing dari sekolah kita sudah tahu. Setelah itu Bapak Ibu guru akan melaksanakan paraf di sini sebagai bukti bahwasanya Bapak atau Ibu guru pembimbing sudah melaksanakan pemonitoringan dan pembimbingan di bengkel atau di Iduka tempat kalian melaksanakan PKL. Berikutnya ini adalah untuk yang petunjuk penilaian. Di mana petunjuk penilaian karena di form penilaian nanti ada 2 penilaian yaitu aspek teknis dan aspek non-teknis. Untuk mengevaluasi keberhasilan siswa pada pelaksanaan praktek kerja lapangan di industri atau perusahaan, digunakan kriteria dan skala nilai sebagai berikut. Aspek teknisnya nanti untuk nilainya adalah angka 9 sampai dengan 10 itu kualifikasinya adalah baik sekali. Kemudian 7 sampai 8 adalah baik, 5 sampai 6 cukup, 3 sampai 4 kurang, 0 sampai 2 adalah kurang sekali. Kemudian di sampingnya juga ada indikatornya. Untuk baik sekali indikatornya yaitu semua tugas yang dibebankan berhasil dengan baik, mutu hasil sempurna, mutu paling tinggi dalam standar produksi. Jadi apa yang kalian kerjakan itu sama standarnya dengan pekerja atau mekanik atau teknisi di Iduka. Kalau semua tugas yang dibebankan dilaksanakan dengan lancar, hanya terdapat kesalahan-kesalahan kecil tapi mutu tinggi dalam pekerjaannya, itu nanti nilainya adalah dalam kualifikasi baik. Nah, selengkapnya nanti silakan dibaca lagi di ini. Yang berikutnya adalah penilaian aspek non-teknis. Aspek non-teknis di sini adalah yang dinilai dari mulai kedisiplinan, kerjasama, inisiatif, tanggung jawab, dan kebersihan. Ini adalah yang akan dinilai untuk non-teknis. Kriterianya atau kualifikasinya juga sudah disampaikan di samping. Silakan nanti di buku laporan di halaman terakhir silakan dibaca. Kalian mau dapat nilai apa? Silakan dilaksanakan sesuai dengan skala nilai dan kriteria yang ada di buku ini. Dari hasil penilaian di sini nanti akan kalian dapatkan sertifikat. Sertifikatnya nanti akan dicetak di sekolah. Silakan ini nanti diisi. Yang menulis nama adalah kalian sendiri, jurusannya juga kalian. Sedangkan untuk aspek teknis atau lini produksi, nanti yang mengisi adalah dari pihak Iduka. Dari aspek teknis, ini nanti nilainya adalah nilai skill dari keterampilan kalian yang didapat di Iduka atau di industri. Sedangkan untuk aspek non-teknis ini adalah keseharian, disiplin, kemudian kerjasama, inisiatif dan kreativitas, tanggung jawab dan kualitas kerja, kebersihan dan perilaku. Dari nilai ini nanti ada rata-rata di poin teknis, kemudian ada rata-rata di non-teknis. Rata-rata dari teknis dan non-teknis ini akan dijumlahkan dan kemudian dirata-rata menjadi hasil dari nilai akhir. Untuk keterangan di sini nanti yang isi adalah pihak dari Iduka, di mana nanti akan diisi apa yang perlu kalian tingkatkan dan mana yang sudah dikuasai ataupun mana yang belum dikuasai. Setelah diisi untuk nilainya ini, tolong jangan sampai lupa mengisi nama dari pihak Iduka yang menilai. Minta ditulis dengan lengkap, kemudian juga ditanda tangan dan jangan lupa di
dibumbui atau dilegalitaskan dengan disestempel. Itu anak-anak yang perlu dimengerti untuk pengisian buku laporan praktek kerja lapangan. Selanjutnya Bapak akan sampaikan yaitu tata tertib di Iduka selama PKL berlangsung atau selama kalian menjalani PKL. Tata tertibnya adalah untuk tercapainya program PKL ini sesuai dengan tujuan yang telah digariskan dari sekolah. Maka siswa diharuskan yang pertama, mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam perusahaan atau tempat melaksanakan program PKL. Jadi peraturan yang ada di sana kita pihak dari sekolah adalah mengikuti. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kalau kita berada di bengkel, aturan yang digunakan adalah aturan yang ada di Iduka atau di bengkel. Kemudian anak-anak jangan lupa kalian harus berada di tempat praktek atau tempat PKL 15 menit sebelum dimulai. Misal, masuknya pukul 08.00. Berarti kalian 07.45 harus sudah berada di tempat PKL. Kemudian di sana harus berlaku sopan, harus jujur, bertanggung jawab, berinisiatif dan kreatif terhadap tugas-tugas yang diberikan dalam praktek. Nah, tolong ini nanti mulai dari berlaku sopan, ya saling menegur sapa. Terus kemudian jujur, apapun yang kalian kerjakan, kalau misalnya memang belum mampu, sampaikan atau tanyakan prosesnya. Tanggung jawab, apa yang kalian kerjakan, jangan sampai terjadi kecelakaan. Baik kecelakaan untuk kerja orangnya, tempat kerjanya, atau alatnya yang digunakan. Kemudian harus punya inisiatif dalam penyelesaiannya. Tolong kalau untuk inisiatif ini nanti disampaikan dulu. Bagaimana Pak kalau misalnya ini diselesaikan dengan cara seperti ini. Nah, itu disampaikan. Jangan nanti ini inisiatif kemudian kamu kerjakan suka-suka siswa. Tidak boleh. Kemudian kreatif terhadap tugas-tugasnya juga sama. Harus disampaikan sebelum melaksanakan tugasnya. Kemudian di sini berikutnya yaitu memakai seragam sekolah dan dalam keadaan tertentu memakai pakaian praktek. Diperbolehkan memakai pakaian bebas apabila ada izin dari Iduka atau bengkelnya. Jadi tolong kalau misalnya memang mau diizinkan dari Iduka untuk pakai pakaian bebas, tolong disampaikan terlebih dahulu. Ditanyakan, Pak, boleh enggak pakai kaos? Nah, silakan nanti. Kalau memang dari perusahaan atau dari Iduka mengizinkan berarti juga boleh. Kemudian memberi salam pada waktu datang dan memohon diri pada waktu akan pulang atau pamit. Jadi kalau datang dibiasakan salam seperti yang ada di sekolah. Kalau ketemu bapak atau ibu pembimbing di Iduka, beri salam. Selamat pagi atau salam sesuai agama, misalnya Assalamualaikum. Silakan itu diterapkan. Kemudian waktu pamit untuk pulang sore juga harus pamit, jangan ngeluntrung. Seluta selutu jadi ini wong Jawa. Nah, ini tolong jadi datang juga memberi salam, pulang juga memberi salam atau berpamitan. Kemudian memberitahukan kepada pimpinan atau pembimbing lapangan jika berhalangan hadir atau bermaksud untuk meninggalkan tempat praktek. Namanya orang PKL, melaksanakan PKL itu kadangkala badannya kurang fit. Ya sudah, silakan komunikasi dengan pembimbing di Iduka, telepon. Atau mungkin telepon ke guru monitoring dan pembimbing dari sekolah nanti biar disampaikan. Silakan. Yang penting harus pamit. Atau juga misalnya siang mau pulang dulu karena tidak bontot, tidak bawa bekal. Ya silakan harus tetap pamit. Tidak boleh tiba-tiba hilang. Nah, tidak boleh. Jadi kalau mau meninggalkan tempat PKL harus pamit. Kemudian membicarakan dengan segera kepada pembimbing lapangan atau ketua kelompok atau petugas
yang ditunjuk apabila mengalami kesulitan. Karena kalian di sini levelnya masih belajar, apabila ada kesulitan dalam pelaksanaannya, silakan disampaikan kepada pembimbing dari IDUKA. Misal kesulitan dalam membuka baut atau mur, silakan ditanyakan pripun Pak, atau bagaimana Pak ini cara membukanya atau yang lain-lain. Jadi jangan dipaksa, karena kalau rusak itu menjadi tanggung jawab kalian. Kemudian mentaati peraturan dalam penggunaan peralatan dan bahan yang akan dipakai dalam praktek. Jadi kalau sudah ditentukan ya silakan digunakan, jangan sampai menggunakan peralatan yang tidak diperlukan. Berikutnya yaitu melaporkan dengan segera kepada yang berwenang dari IDUKA bila terjadi kerusakan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Seperti tadi saya sampaikan, misal tidak bisa membuka baut, ya harus ditanyakan, jangan terus moro di palu. Begitu terjadi patah, rusak, kalian baru bingung. Nah, nanti akan menjadi masalah buat kalian. Jadi, apabila ada kesalahan atau kerusakan, silakan secepatnya diinfo. Syukur-syukur sebelum itu terjadi, karena kalian masih belum terlalu paham, langsung ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian membersihkan dan mengatur kembali peralatan dengan rapi seperti semula setelah melakukan praktek. Di sini disampaikan artinya kembalikan alat pada tempatnya seperti sebelum kita gunakan. Kemudian sebelum dikembalikan jangan lupa untuk dibersihkan. Jadi jangan lupa untuk alatnya dibersihkan terlebih dahulu setelah dipakai. Itu adalah hal-hal atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Terus berikutnya adalah larangan untuk siswa. Siswa dilarang merokok di tempat praktek. Nah ini tolong. Kalau merokok tidak boleh di tempat praktek. Tapi saya yakin anak-anak saya tidak ada yang merokok. Berikutnya, tidak boleh menerima tamu pribadi sewaktu melaksanakan praktik kecuali mendapat izin. Misalnya ada Bapak Ibu guru pembimbing ke sana, ya dipamitkan terlebih dahulu untuk menemui. Atau mungkin ada orang tuamu yang monitoring ke sana, juga disampaikan ini ada orang tua. Jadi minta izin terlebih dahulu. Terus kemudian ada temanmu juga mungkin yang ke sana, pengen lihat seperti apa, juga harus dipamitkan. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri. Berikutnya adalah dilarang mempergunakan pesawat telepon atau HP atau peralatan lain tanpa seizin perusahaan. Nah ini, karena ini waktunya PKL, tolong jangan banyak memainkan HP. Jadi kalau bisa HP-nya ditaruh. Kalau sudah mulai masuk, HP-nya masukkan tas. Nanti istirahat baru buka lagi. Mulai masuk, masukkan tas lagi. Pulang baru buka lagi. Itu. Karena di sini masih PKL atau praktek kerja lapangan. Kemudian tidak diperbolehkan pindah tempat kegiatan praktek. Tiba-tiba kalian tidak cocok dengan bengkelnya, minta pindah, tidak boleh. Ya harus di situ. Karena itu sudah pilihan kalian sendiri, ya harus diselesaikan selama 6 bulan atau selama 1 semester. Berikutnya tidak boleh memakai aksesori. Jadi di sini aksesoris boleh, yang tidak diizinkan mulai dari memakai kalung, kemudian memakai gelang atau arloji, cincin, kemudian gelang kaki, itu silakan selama PKL tidak dipakai. Pak, kalau pakainya pada waktu perjalanan pulang sama berangkat, silakan. Yang penting kalau di dalam bengkel atau di dalam IDUKA tidak boleh memakainya. Itu. Berikutnya adalah sanksi. Pelanggaran-pelanggaran tata tertib PKL ini akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Dari semua tadi yang sudah disampaikan nanti ada sanksi apabila dilanggar. Yang pertama adalah peringatan secara lisan. Diling nih le atau mas, tidak boleh ini. Nah, tuh. Kemudian nanti kalau masih dilanggar lagi akan diberi teguran secara tertulis. Langsung namanya adalah
di SP atau surat peringatan. Kemudian yang ketiga yaitu penggagalan PKL atau dinyatakan tidak lulus dari program PKL. Karena mungkin PKL-nya tidak pernah masuk, terus kemudian PKL-nya yang bolosan, nah itu nanti akan dinyatakan tidak lulus PKL. Kalau tidak lulus PKL, berarti secara otomatis kalian tidak akan bisa untuk melanjutkan ke semester berikutnya atau tinggal kelas. Nah, itu. Atau sanksi yang lebih parah lagi yaitu dikeluarkan dari sekolah. Karena melakukan misalnya minum minuman keras di Iduka. Nah, itu nanti pasti dikeluarkan dari sekolah. Karena di Iduka atau di bengkel itu sama seperti di sekolah. Teman kalian menimba ilmunya di situ adalah secara langsung yaitu praktek sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Itu anak-anak yang Bapak sampaikan kaitannya dengan pembekalan PKL dan tata tertib PKL. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa membawa barokah untuk kalian semuanya. Terima kasih dan jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, kemudian gunakan masker dan jaga jarak. Terima kasih, SMK bisa.